Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Rahmatianto dengan NIM 101200151 dan Dwi Setioko dengan NIM 101200162 akan mempresentasikan materi tentang pergulatan politik dan hukum Islam pada era reformasi. Dinamika pergulatan politik dan hukum Islam era reformasi. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada dasarnya mengandung dua dimensi dinamis di dalamnya. Pertama, terkandung upaya perubahan pada tatanan lama yang otoriter, korupsi, dan tidak berpihak pada rakyat. Kedua, adanya upaya penciptaan suatu tatanan yang baru yang lebih demokratis, efisien, dan berpihak pada rakyat. Tatanan pemerintahan Orde Baru yang dibangun selama lebih dari 3 dekade telah menghasilkan dampak negatif seperti merebaknya praktik KKN. Terjadinya krisis moneter internasional, terutama di kawasan Asia, telah berpengaruh terhadap nilai rupiah yang semakin melemah, yang pada tahap selanjutnya mempengaruhi struktur ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, gerakan kelompok syariat Islam pada era reformasi. Era reformasi yang sering disebut sebagai era keterbukaan dan kebebasan politik telah menciptakan sebuah kondisi yang mendukung bangkitnya kembali politik Islam dan tumbuhnya gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia. Bukti yang menunjukkan terjadinya kebangkitan politik Islam dan tumbuhnya kembali gagasan-gagasan tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia pada era reformasi setidaknya dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu: pertama, munculnya ormas Islam pendukung gerakan formalisasi syariat Islam. Kedua, berdirinya partai-partai Islam. Ketiga, adanya tuntutan pemberlakuan Piagam Jakarta dalam konstitusi. Dan yang keempat, munculnya gerakan penegakan syariat Islam di daerah. Hasil perjuangan pergerakan syariat Islam pada era reformasi, undang-undang yang berisi hukum Islam tersebut merupakan bentuk formalisasi hukum Islam yang berisi materi ibadah, yaitu nikah, haji, dan zakat. Upaya legislasi hukum Islam di luar maslahah ibadah belum menampakkan hasil. Pada era reformasi ini, peluang untuk melakukan formalisasi hukum Islam secara keseluruhan masih terbuka, apalagi eksistensi hukum Islam sebagai salah satu bagian dari 3 sumber hukum nasional. Elemen hukum Islam terserap ke dalam undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, perda, SK gubernur dan bupati atau wali kota, maupun perdes. Proses legislasi ini berjalan secara legal dalam bingkai NKRI. Namun demikian, hukum Islam hanyalah salah satu aspek dari syariat Islam. Selain berisi aspek hukum Islam, syariat Islam mengandung aspek moral dan ibadah. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.